Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memahami agama kita, memahami ajaran syariat Islam sebagai bekal, sebagai bekal jalan kehidupan di dunia ini dan nantinya di akhirat. Tanpa ilmu manusia buta, tidak bisa menjalani kehidupan ini sesuai yang dikehendaki Allah. Karena itu kebutuhan terhadap ilmu melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa manusia lebih butuh kepada ilmu. Kenapa? Ilmu dibutuhkan setiap saat. Adapun makanan itu dibutuhkannya mungkin 3 kali, makan nasi, makan besar, atau minum juga tidak setiap saat. Tetapi ilmu itu dibutuhkan setiap saat agar selamat, agar benar hidupnya, niatnya, kemudian amal-amal perbuatannya, semuanya menjadi menghajatkan pentingnya ilmu. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini hari Jumat, hari Jumat, hari raya. Disunahkan diantaranya memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Hadirin Allah, materinya akidah usul salasah, sampai pada kemarin itu masih ingat, wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat itu sekiranya Allah hanya turunkan surat ini saja rasanya cukup, udah mencakup semuanya, Maka kita perlu kaji,
bahwa makna surat tersebut memberikan semacam kepastian yang mendorong kita waspada. Apa kepastiannya? Kepastian bahwa manusia itu pasti rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Kepastian. Orang yang berakal sudah ditetapkan dalam ayat ini, Allah menetapkan manusia rugi. Rugi, maka bagaimana supaya tidak rugi? Kita berupaya. Ya. Sekiranya manusia mempunyai harta, manusia mempunyai anak yang banyak, manusia mempunyai kemampuan, manusia memiliki kedudukan kehormatan yang tinggi di masyarakat. Kalau dia tidak memiliki 4 karakter ini yang ada di dalam surat Al-Asr ini, tetap dia termasuk golongan orang yang rugi. Maka seorang manusia hendaklah perhatikan kondisi dirinya dan harus benar-benar yakin bahwa ia tidak akan selamat. Kita tidak akan selamat dari kerugian itu, kecuali yang mengikuti yang pertama ilal ladzina amanu. Kecuali siapa yang beriman. Ini karakter pertama. Karakter pertama orang yang beriman. Dia selamat dari apa? Ya bangkrut tadi, dari kerugian. Jadi pertanyaannya biar selamat bagaimana caranya? Andri beriman. Jadi pasti orang rugi kecuali yang beriman. Nah, orang yang beriman ini maknanya juga beriman, ya. Kemudian dia mengikuti, ya, ketentuan-ketentuan orang beriman itu. Yang namanya beriman bukan hanya sekedar percaya di lisan atau di hati. Cukup. Orang beriman harus menunjukkan amal, ya. Harus melaksanakan keyakinannya itu dalam bentuk ibadah dan harus meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Jika kemudian orang selamat yang tidak rugi yang kedua, setelah beriman beramal soleh wa amilu solihati. Sambil nunggu ajal menjemput, apa yang harus dilakukan? Beramal soleh itu saja. Isi waktu-waktunya bernilai kebaikan, ketaatan, sehingga semua perbuatan baik itu masuk kategori amal soleh. Apakah itu zahiran wa batinan? Apakah perbuatan lahir atau perbuatan batin? Ya. Yang berhubungan dengan hak-hak Allah itu ibadah. Allah itu menuntut kita. Haknya Allah itu ditunaikan oleh manusia, yaitu diibadahi, disembah. Atau yang berkaitan amal soleh itu berhubungan dengan hak makhluk manusia, ya, kepada sesama manusia ada muamalah, ya, ada hubungan interaksi, apa hak-haknya, ya, hak kepada keluarga, kerabat, tetangga, orang lain, ya, semua ada hak-haknya. Di situ amal solehnya harus terwujud, baru dia tidak rugi. Kalau ibadah tentu ikhlas, tentu muwafiqus sunnah, ya, tidak berdasarkan hawa nafsu. Makanya ilmu, orang sudah semangat umroh, semangat infak, semangat sedekah, riya, hilang pahalanya. Sudah benar nyekolahkan anak, ya, untuk menghafal Al-Quran, tapi pengen dipanggil qori, pengen dipanggil hafiz, apa, sum'ah, ya, pengen tersohor, bangga-bangga, ya, hilang lagi pahalanya. Ikhlas menjadi syarat di sini. Amal soleh itu tidak terwujud kecuali dengan 2 syarat, ikhlas dan sesuai sunnah. Sesuai sunnah ini yang memang kita ini disuruh ibadah, cuma ada aturannya. Aturannya Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajari kita. Maka kalau amalan-amalan itu
tidak sesuai dengan contoh Rasul, ya bisa tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tetapi amalan itu tidak ada contohnya dari kaminya kembali kepada Nabi, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jadi nggak bisa beramal sesuai selera, nggak bisa. Beramal harus sesuai sunnah. Kemudian supaya tidak rugi lagi, karakter yang ketiga, watawasau bil haq. Ini sudah menjadi ini apa Ustaz? Brand, merek, menyatu ke dalam diri bahwa santri memang tugasnya berdakwah. Tawasau itu menasihati, maknanya berdakwah bil haq kepada kebenaran. Baru ini santri mau pulang nanti. Kalau memenuhi syarat ya rezeki, enggak banyak masalah. Banyak masalah enggak boleh pulang. Selesaikan dulu tanggung jawab hafalannya, tanggung jawab kasus-kasus ya, pelajaran ya. Yang buat acara-acara sendiri, suruh belajar dagangannya udah habis. Gimana? Aneh kan? Udah apa yang mau dijual? Yang dibeli lah makanan yang besok nanti sore aja sudah basi. Ya itulah pengalaman ya, nggak apa-apa, salah dalam belajar. Cuman orangnya harus segera memperbaiki diri, nggak ngasal. Tawasau bil haq seperti apa Pak contohnya? Santri melakukan tawasau bil haq. Ayo, siapa kasih contoh? Nih hadiahnya. Contoh tawasau bil haq. Ya seperti apa? Wayang bagaimana gitu? Kondisi ada kejadian apa? Bagaimana? Ada orang berantem, santri ribut, anak misah gitu, atau nyuruh santri diam, nyuruh santri beramal. Misalnya santri habis sholat ngobrol, suruhnya diam, zikir. Waktunya sholat sunnah ba'diyah ribut. Apalagi contoh, itu contoh-contoh yang lain. Pikir Bang, tawasau bil haq itu kebenaran. Kalau di rumah misalnya boleh ya, di rumah pas pulang kata abinya, lihat adiknya dimarahin, woi jangan belanja banyak-banyak, jajan terus, hemat, ya Pak. Nah itu apa namanya itu? Tawasau bil haq. Nah contoh yang lain. Hah? Bagaimana? Yang keras ya. Pas lagi belajar mainan. Ya siapa? Kamunya bagaimana? Julian, siapa contohnya? Kalau membuli Shopee, belajar juga ya. Ya semua kebaikan ya. Kemudian yang keempat, firman Allah wa tawasau bisabr, dan ini sabar. Ya nggak apa-apa, mungkin marah, tapi setelah itu bersabar terus menjalani kehidupan ini ya dengan kesabaran. Berarti kalau sudah ditetapkan seperti ini, isinya kehidupan ini banyaknya ujian, jadi ujian terus. Maka seluruh jenis kesabaran itu harus dimiliki nih. Tawasau bisabr, seluruh jenis kesabaran. Sabaran itu ada berapa ya? Sabar tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Din, kamu udah pernah ceramah sabar? Sabar yang lain sabar apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabar terhadap musibah, takdir berarti. Boleh juga ya.
menerima ketetapan Allah. Ada lagi sabar apa? Dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam ibadah. Sholat capek, ngaji mulutnya ini kering, taklim pegel ya, bosan mungkin ya, pengen gerak-gerak, haji berat, umroh berat, sabar dalam ketaatan. Berapa tadi kan? Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima takdir Allah, pastinya diantaranya yang gak enak ya, yang musibah ya, yang bala, penyakit. Yang berikutnya sabar apa? Dalam menjalankan perintah atau ketaatan. Nah kalau nggak melakukan itu masuk kategori apa? Rugi. Ya, 4 yang rugi tadi. Yang aman dari rugi: beriman, beramal soleh, berdakwah, bersabar. Ini cukup. Ayat surat Al-Asr ini cukup ya. Sekiranya Allah hanya turunkan ya ayat ini cukup. Adalah kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujan, nah ini tadi sudah disinggung, atas makhluknya selain surat ini, niscaya sudah cukup. Kalau Allah nggak turunkan surat lain, hanya surat Al-Asr ini sudah cukup, ya. Maka perkataan Imam Syafi'i adalah, kalau sekiranya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan kepada manusia sesuatu tuntunan dan jalan kecuali surat pendek ini ya tadi, ya, yang berisi 4 hal tadi, ini sudah cukup. Jadi wong apik cukup. Itu kan jabarannya banyak betul, beriman dan turunannya. Kemarin ada pembatal iman, gitu kan. Beramal soleh ya memang orang hidup ini cuma untuk mengumpulkan pahala, beramal soleh ini. Lah yang banyak malah beramal salah, gitu, berbuat dosa. Itu menghindari itu udah perjuangan berat. Kalau selamat sudah cukup, ya. Berikutnya ini spesial, mau berdakwah. Ya, orang berdakwah, berikutnya bersabar. Begitu, cukup. Karena ayat-ayat ini merangkum jalan yang telah digariskan Allah. Jadi kita hidup ini bukan hidup semau-mau kita, asrah. Hidup ini disuruh Allah apa? Itu yang berpikir. Kalau pengen pulang, pengen ini, Allah nyuruh apa itu? Nyuruh mentaati siapa? Allah, taati Rasul, taati apa? Orang tua, taati guru. Itu hidup begitu. Semalam asrah ya? Gimana asrah? Orang tua baik sama guru, anaknya belajarnya sukses. Anak baik sama orang tua, rezekinya apa? Ekonominya lancar, nggak sulit hidupnya. Mau apa saja itu dimudahkan. Udah begitu aja. Kunci-kunci hidup udah habis sering sampaikan. Tinggal dijalankan. Bagaimana mencakup apa Yang 4 tadi? Beriman, beramal soleh, berdakwah, bersabar. Cukup ya. Ini rincian namanya apa? Urayanya ini. Merangkum jalan yang telah digariskan Allah. Sebetulnya kita dihidupkan Allah untuk apa? Tarik. Kamu punya nyawa ini untuk apa? Beramal. Allah memberikan ya nyawa, ya raga, ya fisik. Hakikatnya untuk apa? Suruh hidup ini untuk apa? Beribadah. Apa ayatnya? Az-Zariyat ini wa ma khalaqtul. Kalau kemudian tidak ibadah berarti apa? Tidak sesuai dari ketentuan yang Allah perintahkan. Kalau tidak ibadah berarti apa? Tidak sesuai dengan peruntukannya hidupnya. Sekeras mungkin, sekuat mungkin manusia hidup nyocoki apa ya? Nyocoki itu maksudnya
yang ngepaskan sesuai maunya Allah, keridhaan Allah. Jadi itu berat harus diterjemahnya kan ruwet ya. Karena manusia punya kemauannya itu banyak yang tidak sejalan dengan ketentuan agama. Nah di sini peran apa? Perlawanan, perjuangan menekan untuk menyelaraskan dengan ketentuan agama dalam hal apapun. Dari ayat ini juga merangkum jalan yang telah digariskan Allah menuju keselamatan. Ini iman, amal soleh, berdakwah dalam kebenaran dan bersabar. Inilah 4 perkara yang dapat membuahkan keselamatan. Jadi kalau jalan keselamatannya itu sudah kita pahami ya, berarti harapannya kita sesuai dengan maunya Allah hidup. Seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan apa-apa kecuali surat ini, niscaya mereka menginginkan petunjuk. Niscaya mereka yang menginginkan petunjuk Allah Ta'ala mengetahui bahwa tiada keselamatan melainkan dengan beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini merupakan keajaiban ya. Tidak ada yang dapat mengukurnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat saja dapat menerangkan tugas umat Islam. Satu ayat, yaitu saling nasihati dalam kebenaran. Sudah otomatis juga sudah ketok palu lah ya. Manusia isinya apa? Lupa. Manusia isinya apa? Seringannya apa? Salah. Maka kalau memerankan fungsi saling menasihati ini, ya berarti bisa menyelamatkan orang-orang yang lalai, yang lupa gitu. Nah, betapa agungnya surat ini. Oleh karena itu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, memang demikianlah adanya, yakni yang dikatakan Asy-Syafi'i, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa semua manusia rugi, kecuali beriman, beramal soleh, saling nasihati dalam kesabaran, kebenaran, kecuali itu. 4 itu. Apa yang disebutkan penulis rahimahullah tidak berbeda dengan apa yang tercantum dalam tafsir ya Ibnu Katsir, yakni perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau manusia menghayati surat ini tentunya sudah cukup bagi mereka. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah berkata, ada bab ilmu qoblal qaul wal amal. Berarti Imam Bukhari berkata apa? Al ilmu qoblal qaul wal amal. Apa lagi? Ilmu sebelum berkata dan berbuat, beramal. Jadi nggak boleh hidup ini asbun, asal bunyi, asal ngomong, nanti berat bertanggung jawabannya dari lisannya itu. Atau beramal tanpa ilmu, lebih berat lagi ya, apalagi ibadah ya, ibadah tidak berdasarkan petunjuk ilmu, ngawur, tertolak tadi. Surat 47 ya, ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ayat 19. Ini perintah untuk berilmu. Fa'lam, maka ketahuilah. Berarti nomor satunya apa? Ilmu ini. Bahwasanya selanjutnya yang harus diketahui itu la ilaha illallah, yang kemarin sudah kita coba bahas. La ilaha illallah itu kalimat syahadatain ya, yang kemudian konsekuensinya sangat berat. Maka orang harus tahu la ilaha illallah dengan benar. Setelah itu kemudian diperintahkan di ayat ini wastaghfir li dzambik, mohon ampun. Dulu sudah dibahas
Orang setelah sholat saja suruh mohon ampun, tersebab sholatnya tidak sempurna, tidak khusyuk. Apalagi di luar sholat, sangat mungkin dosanya banyak. Supaya tidak berdosa, itu gimana caranya? Jadi tahu mana yang dosa, supaya tidak menjalani. Orang jahil kadang melakukannya itu memang karena kebodohannya, tertutup dari hidayah, pengetahuan. Ternyata dia lalai ya. Kemarin juga pembatal keislaman yang terakhir itu lalai dari belajar. Akhirnya pas berjumpa dengan orang yang alim diberitahu, baru sadar, oh ternyata, atau baru tahu, oh salah ya, oh itu nggak bener, amalan itu salah, baru tahu. Nah di situ sebab-sebabnya dia tidak mengilmui. Maka perintah surat Muhammad ini perintah untuk belajar fa'lam annahu, apalagi yang kesalahannya itu hubungannya dengan syirik ya, atau membatal keislaman yang merusak la ilaha illallah, yang selesai seluruh hidup ini nggak ada guna-gunanya, hampa apa istilahnya, nggak bermakna. Capek-capek hidup di dunia ini amalannya seperti debu yang berhaba mansur, debu yang berterbangan, tidak bernilai. Atau orang kalau tidak paham sunnah itu sering diperumpamakan, orang pergi, bayu pergi safar itu perlu bekal, perlu, nggak bayar masalah warung ya, berhenti. Bukan, ini safar ke akhirat maknanya. Apa yang dibawa harusnya bekal makanan kan, ini malah bawa pasir. Itu ibaratnya orang yang beramal bid'ah, tidak tahu sunnah. Bagaimana biar tahu sunnah? Ya belajar ilmu, gitu. Balik lagi, sangat ditentukan oleh ilmu. Gitu. Kalau wanita juga misalnya beramal ngoyo gitu, pernah ya? Ingin marry itu apa ya? Iri ya, iri amalan laki-laki. Ada nggak begitu? Pengen gitu ya, apa yang diperoleh laki-laki diperoleh juga oleh wanita atau istri. Sudah otomatis, karena dia tidak punya ilmu, ada yang protes, atau amalannya sedang tidak bisa dilaksanakan ketika haid, nggak bisa sholat, nggak bisa apalagi puasa, tapi dia ngedumel, gitu ya. Waduh, enak lagi mah pahalanya full, perempuan pahalanya terhenti. Ketika dia punya keyakinan salah, ya dianggapnya dia nggak dapat pahala. Padahal amalan yang rutin itu terhenti karena haid, sesuatu yang memang Allah takdirkan fitrah wanita begitu, maka dia tetap memperoleh pahalanya secara murna seperti orang yang melakukannya. Santri, perhatikan, kalau setiap hari tahajud, sholat duha, sekali waktu sakit atau uzur safar, itu masih bisa dapat pahala walaupun tidak melaksanakan. Dalam Islam begitu, ilmu yang menjelaskan. Ini kalau orang nggak punya ilmu, payah lah ya, ngotot biasanya. Orang jahil umumnya ya kan. Parahnya lagi, gimana kalau orang bodoh itu kan? Sudahlah salah, dikasih tahu, ya malah ngamuk kadang ya, lebih dari itu ya, berontak ya, buat onar. Hadirin Allah, Imam Bukhari tadi punya bab dalam kitabnya tulis apa tadi? Al ilmu qoblal qaul wal amal. Apa sih? Ilmu sebelum berkata dan beramal. Kita bahas itu syarahnya. Kata bab dibaca babun bertanwin
karena tidak diidhofahkan. Al ilmu mubtada dan perkataan qoblal qauli dan seterusnya adalah khobar mubtada. Maknanya bahwa perkataan dan perbuatan manusia tidak ada nilainya dalam pandangan syariat kecuali perkataan dan perbuatan manusia tidak ada nilainya dalam pandangan syariat kecuali jika berlandaskan dengan ilmu. Hampir-hampir hidupnya itu gak ada guna-gunanya sama sekali manusia itu kalau tidak pernah menuntut ilmu, nggak tahu. Berarti ilmu merupakan syarat sahnya suatu perkataan. Syarat sahnya suatu perkataan dan perbuatan. Di mana dalilnya adalah perkataan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, beliau mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal liqaulillahi ta'ala. Artinya berilmu sebelum berkata dan berbuat dasarnya adalah firman Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tadi dalilnya wastaghfir lidzambik, ya. Allah memulainya dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Allah memulainya dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini juga perkataan Imam Bukhari, namun dalam sahihnya hanya termaktub Fabada'a bil ilmi. Tidak terdapat kalimat qoblal qauli wal amal. Kemungkinan kalimat qoblal qauli wal amal adalah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengarang kitab Rahimahullah, atau ucapan Imam Bukhari yang ada dalam naskah lain. Dan firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencakup seluruh umat. Ini menjadi apa? Perintah untuk menuntut ilmu atau berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Selanjutnya wastaghfir lidzambik merupakan perintah untuk beramal. Apa amalnya? Di antaranya mohon ampun. Sejumlah ulama salaf menggunakan ayat ini sebagai dalil tentang fadilah ilmu. Fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Abu Nu'aim rahimahullah mencantumkan dalam bukunya Al-Hilyah dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah bahwa beliau ditanya tentang fadilah ilmu, beliau menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memulai ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Nah, bentuk istidlal, pengambilan dalil dari ayat ini tentang keistimewaan ilmu. Tentang apa? Keistimewaan ilmu adalah bahwa Allah Ta'ala memulai firman-Nya dengan ilmu dan menyuruh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam agar memulainya juga dengan ilmu sebelum memerintahkan untuk beramal. Ilmu sebagai pondasinya untuk melandasi amal. Ya, orang-orang yang membuat mungkin kita pusing ngurusinnya, ya, berjumpa dengan orang begitu tipe A, tipe B dan seterusnya. Ada orang yang ruwet hidupnya, itu pasti, ya, pasti sebabnya bodoh. Sebabnya apa? Jahil. Kalau dia punya ilmu, dia memilih keputusan-keputusan, pilihan-pilihan hidupnya itu, sengsara yang dipilihnya itu sengsara yang diridhoi Allah, jadi nggak payah, nggak rumit. Anak nggak sekolah bodoh dari sampah masyarakat, kriminal, ya kan? Kalau udah selip, iman tak ada, ilmu tak ada, maling, merampok, berantem, kriminal lah. Kemana urusannya itu? Hukum. Orang tuanya panggil, bertanggung jawab. Kalau dia mencuri, disuruh mulangkan misalnya. Siapa itu? Orang tua. Anaknya yang melakukan, orang tuanya yang bertanggung jawab. Maka ada buku di tahun 2000-an itu, buku yang menerangkan orang yang tidak sekolah
warga negara Malaysia, ya, orang tua di sana yang tidak menyekolahkan anaknya, orang tuanya dipenjara. Tidak mau mengupayakan pendidikan anaknya supaya jadi anak yang benar, anak yang baik, orang tuanya yang dihukum. Nah, akan menyusahkan negara, ya. Jadi kembali kepada fa'lam annahu ini dan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Juga ada perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Ilmu utamanya apa? Ilmu akan menjagamu. Kalau harta harus kamu tukang kunci, ya, gembokin, ya. Kalau nggak ditutup pintu gerbang, harta, laptop lah, printer dimaling, motor bisa dimaling. Jadi apa? Manusia menjaga harta. Tapi kalau ilmu nih, orang dimuliakan, bahkan kedudukan derajatnya tinggi dalam pandangan Allah. Yang fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, itu lantaran memiliki ilmu. Nah, akhirnya karena memiliki ilmu dimuliakan, dijaga. Mungkin juga maling, malas juga maling rumah guru. Agak-agak gurunya SD dulu, masa saya maling ini. Kalau maling rumah pengusaha mungkin aja, ya, banyak duit bisa jadi, atau sama-sama kaya. Ya, kalau ditanya yang pernah maling-maling itu di penjara itu ditanya. Lihat-lihat juga istilahnya dia, kalau mau makan tuh ini bisa dimakan apa enggak. Ada begitu-begitu bentuk perlindungan Allah. Ya. Jadi fadilah ilmu, kedua ilmu lebih didahulukan daripada amal. Sering disampaikan kalau tidak puasa berarti penguatan ilmu. Harus ditambah taklimnya. Ya enggak apa-apa. Kalau mau dilatih untuk menahan diri, penguatan ibadah, berarti ilmunya mengamalkan ilmu saum, kan begitu. Pilihannya itu. Kalau ujian full diperas pikirannya, beban-bebannya diuji setiap pelajaran, sedang diuji ilmunya, pengetahuannya, maka puasanya tidak dijalankan. Ada dosis-dosis yang kemudian diterapkan, ya. Ilmu lebih didahulukan daripada apa perkataan Imam Bukhari? Berikutnya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa sesungguhnya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Kemudian Syekh Rahimahullah menyebutkan masalah lain yang merupakan cabang dari permasalahan yang lalu. Beliau berkata, ketahuilah semoga Allah merahmati antum. Ini merupakan doa penulis Rahimahullah yang menunjukkan betapa besar antusias beliau untuk memberikan manfaat kepada saudaranya. Orang Islam disuruh apa? Bukti apa? Persaudaraan itu dengan memberikan manfaat, enggak merugikan, enggak menzolimi apalagi, ya. Sesama saudara muslim itu buktinya apa? Memberikan manfaat. Bahkan Kiai Imran Jamil beliau juga tegaskan, orang bekerja itu bukan nyari rezeki, bekerja itu memberikan manfaat. Ya, manfaat itu tentu karena berhubungan dengan manusia, misalnya guru memberikan hidayah irsyad, ya, bukan hidayah taufik, ya, pengetahuan kepada santri. Yang mengelolanya juga cuma begitu, menyelenggarakan supaya terlaksana. Enggak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada di balik layar misalnya, atau sutradaranya, atau apa, SC-nya umpamanya. Enggak mungkin, itu sama juga pikirannya, pahalanya sama, ya, berkontribusinya sesuai bidangnya masing-masing. Maksudnya memberikan manfaat. Enteng kalau bekerja itu niatnya itu memberikan manfaat, tambah lagi kalau kaitannya dengan akhirat, yaitu bernilai ibadah, memberikan hitungannya pahala di akhirat nanti berbuah surga.
Dan urusan apa yang merusak biasanya materinya, duitnya yang mengganggu kalau orang bekerja. Duitnya aja yang dihitung-hitung. Oh, sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasa cukup ya. Kerja apapun, profesinya tetap kurang. Karena manusia memang sudah ditetapkan apa? Rakus ya, rakus. Nggak ada cukupnya kalau urusan duit. Ya. Alhamdulillah, kemudian beliau melanjutkan sesungguhnya setiap muslim dan muslim wajib mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Dari turunan yang kemarin itu 3 perkara berkisar tentang 3 hal. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, dan ketiga ini beliau cantumkan poin tentang wala wal baro, apa itu, loyalitas dan permusuhan atau berlepas di diri. Saya tahu loh siapa itu musuh kita, siapa teman kita, jelas ya. 3 ini beliau tetapkan, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-wala wal baro. Ketiganya merupakan masalah agung yang harus dipelajari dan diamalkan. Jadi pelajari, amalkan. Karena ketiganya merupakan fondasi dan asas. Ini nggak perlu dulu apa? Pemilihan Pilgub Jakarta itu nggak akan ada kalau paham ini. Siapa yang harus kita berikan loyalitas dan siapa yang harus kita barok berlepas diri. Kalau paham akidahnya ya selesai, nggak perlu sampai ribut-ribut begitu. Dia nggak tahu agamanya menuntutkan milih pemimpin yang bagaimana. Artinya loyalitas itu kepada kebenaran. Ya. Di Quran nanti kesimpulannya hanya ada 2 golongan ya, Hizbullah dan Hizbul Syaitan, kan begitu. Kemudian dia paham orang bagaimana memposisikan diri. Semua ormas, semua sekolah Islam kan berjuang, masing-masing berdakwah dengan macam-macam tawarannya kan. Segmen yang dicari itu kan umat Islam yang belum paham, yang masih umum, supaya tertarik. Mungkin juga di inovasi model-model apalah, supaya intinya mau ke Islamnya melalui wasilah sekolah. Lah antar tapi kalau repotnya sudah disusupi pebisnis ya. Ada orang punya duit, pengen buat sekolah. Memang dia basicnya apa? Basicnya memang pengusaha gitu. Menganggap segmen umat Islam yang mulai animonya tinggi terhadap sekolah Islam, pondok, peluang. Nah orangnya kayak gitu loh. Ya kan gampang aja ya Mbak Ayu ya, tinggal 5M bangun gedungnya. Ya kan? Terus di mana itu, di Untung itu kan. Sekolah Kristen itu langsung lantai berapa itu tahun 2000-an. Jadi apa itu? Itu lantai SMK paling tinggi sebenarnya Lampung untuk tingkat SMK. Langsung diakreditasi kan? Yang sekolah orang Islam loh. Karena Islamnya kan bodoh. Jadi lihat megahnya gedung laku. Untung kan mereka bisa bangun lagi nanti. Nah kalau itu orang kafir menstrategikan merusak Islam, kan pelajaran agamanya nggak jelas. Kalau ngikutin undang-undang juga isinya bisa dibelok-belokin suka-suka. Lu orang Islam sekolah di situ. Ini contoh yang dekat-dekat kita. Terus kalau saya tahu ada orang Islam ya, non Islam, ya kaya raya buat itu, umumkan di koran-koran di online, langsung rekrutmen guru sekian, pendaftaran. Akhir tahun kan untung atau sekian tahun BEP ya kan balik lagi modalnya sekian tahun. Apa pendidikan diserahkan begitu? Apa yang kan orang pikirannya apa, hatinya apa, ruhnya apa, jiwanya ada enggak? Nah itu semua tadi yang nampakkan fisik, yang mendasari. Maka kalau nggak punya ilmu tentang ikhlas, hakikat perjuangan, ya nggak dapat apa-apa ya duit tadi itu. Dan orang yang sekolah di situ ya ruhnya nggak kebangun,
Paling yang dikejar piala sama apa ini sertifikat, begitu saja. Mau nggak besoknya lulusannya itu hidup di agama, atau malah cari hidup di agama? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Kalau kita hidupkan agama itu tanpa nama ormas, atau kita ini nyari hidup di agama, itu yang mana? Kita memberi untuk agama ini, atau kita nyari hidup di atas nama Allah, gitu ya? Atas nama Allah itu sering, Allah itu untuk melancarkan bisnisnya, Allah untuk memudahkan usahanya. Ngawur gitu. Nabi nggak begitu, Nabi berkorban untuk agama, bukan menuntut agama ini memfasilitasi. Situ beratnya. Tauhidnya, rububiyahnya, tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, dan al-wala wal bara. Pertama adalah tauhid uluhiyah, yaitu menyadari bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan. Ini, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Ada orang kaya, ada orang menengah, ekonomi menengah, ada orang miskin ya. Kaya, ekonomi sedang miskin. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Orang bisa memilih itu. Mau pindah, lahir bapaknya sudah kaya, lebih. Atau miskin, mau pindah bapak kaya, bisa. Itu Allah tetapkan takdir seperti itu. Akidah kita meyakini itu yang terbaik ya. Pembagian penciptaan semua ya terkait diri kita, ya sudah. Ada wilayah apa itu? Wilayah yang kita hanya bisa terima, imani ya. Nanti rezeki kan ada macam-macam, ada rezeki yang sudah ditetapkan, ada rezeki yang bisa diikhtiarkan. Dan pertama meyakini ya bahwasanya Allah adalah pencipta yang memberi rezeki kepada kita, Rabb. Jabaran makna Rabb. Yakin nggak dengan jaminan Allah? Yakin? Para bapak mana? Nggak ada yang. Abi Rusdi meninggal. Para bapak itu anaknya makan nggak Rusdi? Tiap hari ada orang meninggal? Ada. Yang meninggal itu penanggung jawab tulang punggung keluarga. Setelah itu apakah anaknya mati semua? Istrinya apakah mati? Tidak. Karena Allah yang menjamin. Jadi di sini kemudian Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah tidak membiarkan manusia itu ya kayak orang ngundang orang tapi nggak diurus, nggak mungkin. Allah nggak mungkin melakukan itu. Mungkin manusia iya, zalim dia misalnya, biarin dia, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sementara dia undang sampai nginep apalagi misalnya. Nah kalau Allah nggak mungkin, Allah tidak mungkin membiarkan manusia begitu saja, nggak mungkin. Ini dalilnya. Pertama sesungguhnya Allah Taala. Ini kan aslinya bahasa lainnya kita itu mengenal Allah. Allah itu tentang rezeki itu bagus itu bagaimana? Karena pembahasannya rububiyah tadi kaitannya menciptakan dan kaitannya rezeki. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, tentang hal ini terdapat dalil dari Al-Quran dan dalil dari akli. Dari Al-Quran diantaranya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memerintahkan menciptakan manusia ini, perintahnya hanya untuk ibadah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Tanggung jawab pasti. Adapun dalil akli sebagaimana telah disebutkan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini akalnya bikin enggak ini diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Apa ya mungkin? Manusia itu ciptaan, apa iya dia bisa menciptakan dirinya sendiri? Nggak mungkin. Ada yang mengadakan, ya. Ada madu, ada pabriknya yang ngemas.
Buku ada yang cetak. Nggak mungkin buku itu dengan sendirinya ada. Nggak mungkin. Manusia dengan sendirinya ada tanpa yang cipta. Nggak mungkin. Ini pertanyaan akal sehat yang mendasar. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka ciptakan diri sendiri? Ini adalah dalil akli yang menunjukkan bahwa kalau apa? Kalaulah segala sesuatu itu tidak ada begitu saja. Tidak ada begitu saja. Ada yang mengadakan, dan mungkin ada begitu. Pasti ada yang mencipta. Berdasarkan dalil akli, ini hanya ada 3 kemungkinan. Ini tidak ada yang keempat. Pertama, bahwa kita tercipta tanpa ada yang menciptakan. Ya ini nggak mungkin. Kita tercipta tanpa ada yang menciptakan. Nggak mungkin, mustahil. Karena setiap ciptaan pasti ada yang menciptakan. Sebagaimana setiap gerakan pasti ada yang menggerakkan. Tidak mungkin sesuatu bergerak dari tempatnya tanpa ada yang menggerakkan. Tidak mungkin. Ini adalah ilmu pasti yang sudah diketahui, ya, sudah aksiom otomatis diketahui oleh setiap orang yang punya akal. Jadi mustahil kita tercipta tanpa ada yang menciptakan, itu mustahil. Kemudian manusia dengan akal pikirannya, bahkan orang yang keras kepala pun, ini orang yang ngeyel ya, keras kepala itu ya, tentulah mengetahui hal tersebut ya. Jika dikatakan kepada seseorang di sana ada istana yang ada di dalamnya terdapat segala sesuatu yang engkau inginkan dan yang engkau idam-idamkan, namun istana tersebut muncul begitu saja tanpa ada yang menyediakan dan membangunnya, tentunya orang-orang tidak akan percaya. Cuma diomongin di sana nanti ada istana, nggak ada yang membangun, nggak ada yang membuatnya, nggak mungkin. Itu akal pasti menolak, nggak akan percaya. Mereka akan mengatakan itu tidak mungkin, karena untuk mendirikan istana membutuhkan pekerja yang bangun gedungnya, ya kan, bangun istana itu dan mengadakan isi fasilitasnya. Ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa kita menciptakan diri kita sendiri lagi, mana orang kita ini ciptaan kok menciptakan diri kita sendiri. Hal ini lebih nggak mungkin lagi, lebih mustahil lagi dari yang sebelumnya tadi. Karena sebelum diciptakan kita tidak ada, sedangkan sesuatu yang tidak ada tidak mungkin sanggup menciptakan dirinya sendiri, nggak ada. Dan juga sesuatu yang tidak ada merupakan sifat kurang, dan menciptakan adalah sifat yang sempurna. Bagaimana mungkin yang kurang menciptakan yang sempurna? Tidak mungkin. Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali yang ketiga, yaitu pasti ada yang menciptakan kita. Dan otomatis ada yang menciptakan kita. Dialah Allah Rabb semesta alam yang maha kuasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Yakni apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Tidak mungkin, ya. Ini perkara pertama. Firman Allah, am humul khaliqun, artinya ataukah mereka yang menciptakan? Apa mereka menciptakan? Ditanya oleh begitu. Yakni menciptakan diri mereka sendiri, apa ya? Iya. Ini nggak mungkin. Ini perkara yang kedua. Ada perkara yang tidak ada disebutkan di dalam ayat, karena jika yang pertama, kedua sudah tidak mungkin, berarti tidak ada lagi alternatif lain kecuali perkara yang ketiga. Dalam sebuah hadis juga terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwa ketika seorang musyrik mendengar ayat ini, dengan serta-merta keimanan masuk ke dalam hatinya. Dia adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia datang sebagai tawanan perang Badar. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat maghrib dengan membaca surat At-Tur. Kemudian Jubair ini dengar Nabi
mimpin sholat maghrib, imamin sholat maghrib, baca surat At-Tur, didengar oleh Jubair. Lalu ia menceritakan kondisi dirinya ketika itu, hampir saja hati itu terbang mendengarkannya. Sejak saat itu keimanan bersemayam di dalam hatiku, karena ia mahir berbicara dengan bahasa yang fasih dan menguasai sastra Arab, sehingga ia mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Masuklah iman ke dalam hatinya. Hadirin Allah, kemudian perkataan Imam Az-Zahabi ini, Syekhul Islam, kaitannya rezeki. Tauhid rububiyah itu di dalamnya juga harus mengimani masalah rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Seberapa yakin? Surat Az-Zariyat ayat 22. Di mana rezeki? Din wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula yang dijanjikan kepadamu. Jadi Allah sudah menetapkan atau berjanji kita akan dijamin rezekinya. Lalu pertanyaannya, seberapa yakin? Wisama rizqukum wa ma tu'adun ini kemudian ada dalam keimanan kita. Percaya gak sama Allah itu? Allah menjamin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Az-Zariyat juga 58. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang kuat, yang memiliki kekuatan yang mana sangat kokoh, tak tertandingi kekuatan Allah dalam memberi rezeki. Kemudian innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Surat apa ini? Al-Imran ayat 37. Dan masih banyak lagi ayat lainnya yang semakna. Maka rezeki adalah sesuatu yang diberikan Allah. Rezeki adalah sesuatu yang diberikan Allah agar apa? Dimakan oleh makhluk, dinikmati oleh makhluk. Dalam kamus disebutkan bahwa ar-rizq dengan makna huruf ro yang berbaris bawah, garis bawah maknanya apa-apa yang dapat bermanfaat bagi objek yang diberi rezeki. Maka kemudian rezeki ada dua macam nih, santri. Rezeki ada dua macam. Pertama rezeki khusus, yaitu rezeki halal. Rezeki ada dua macam. Yang pertama rezeki khusus, rezeki yang halal yang diberikan kepada orang mukmin. Rezeki khusus itu yang halal saja yang diberikan kepada siapa yang dapat? Orang mukmin. Ini adalah jenis rezeki yang bermanfaat, yang tidak mempunyai efek, yang akan mendorong ketaatan kepada Allah. Kalau diberikan rezeki apa yang khusus, rezeki yang khusus hanya diberikan Allah kepada orang mukmin. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizqi kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-A'raf ayat 32. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik, ya. Minar rezeki, dari rezeki yang baik, katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Nah, inilah ya rezeki yang khusus untuk orang mukmin. Yang kedua rezeki yang umum. Rezeki yang umum. Rezeki yang umum yaitu kebutuhan jasmani baik yang halal maupun yang haram, baik yang diberikan kepada muslim, orang Islam, atau diberikan kepada orang kafir.
Itu Allah itu Rahman Rahim, sampai orang kafir ya tetap diberikan rezeki, ya, baik yang diberikan orang muslim ataupun kepada orang kafir. Dan tidak ada satu binatang wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, itu ya, surat Hud. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Maka perkataan penulis dan tidak menelantarkan kita begitu saja adalah perkara yang ketiga. Al-hamal dengan mengharokatkan kedua hurufnya artinya as-suda, yaitu yang melantarkan, yang terlantar siang dan malam. Maka lafaz al-hamal tidak terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang tertera di dalam Al-Qur'an ayat 10 insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Yang mungkin, ya, manusia nggak akan diberikan atau dibiarkan begitu saja. Juga tertera dalam Al-Qur'anul Karim dengan lafaz, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu sangkaan, ya. Orang menyangka begitu. Nah, al-hamal as-sudah al-abar mempunyai makna yang sama, yaitu yang terlantar, tidak diberi perintah ataupun larangan. Dan dalil sami bahwa Allah tidak menelantarkan kita adalah sebagaimana yang telah disebut tadi. Adapun dalil akli, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha bijaksana, Dia telah menciptakan kita. Allah bijaksana, ya. Allah cipta kita, Allah memberi rezeki kita, mengutus para rasul, tuh, rahmat, supaya kita tahu bagaimana beragama ini, ya. Kemudian menurunkan panduannya, kitab suci ini kemurahan, ya. Pertolongan Allah, ada panduannya Al-Quran, dan telah mewajibkan kita semua taat serta memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir. Jikalau itu semua tanpa ada hisab, azab, pahala, ganjaran, tentunya suatu hal yang sia-sia. Dan Allah Ta'ala suci dari semua itu, gak mungkin, ya. Kehidupan ini cuma begitu saja, tidak ada perhitungannya, gak mungkin, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan perkara ini untuk dihisab di akhirat nanti. Jika baik maka baik pula balasannya. Tuh, capek nggak kehidupan ini kita jalani, perintah-perintahnya capek. Kalau nggak ada balasannya nggak mungkin. Allah pasti akan memberikan keadilannya, balasan yang setimpal. Maka orang yang berbuat jelek pun ya siap-siap akan memperoleh balasan yang atas perbuatan jeleknya itu. Maka dalil akli ini juga menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membiarkan kita begitu saja. Poinnya, tidak mungkin Allah biarin kita terlantar begitu saja. Dan ganjaran di akhirat nanti merupakan kehidupan yang abadi. Kita ini suruh memikirkan bagaimana akhirat yang lebih kita prioritaskan, yang kekal, yang abadi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ya, sudah cuma penyesalan. Allah Azza wa Jalla menamakannya kehidupan, padahal dunia ini juga disebut kehidupan. Namun kehidupan dunia bersifat fana dan pasti berakhir, ya, pasti berakhir. Sementara kehidupan akhirat itu yang bakok, yang kekal abadi, baik kekal dalam siksaannya. Pertanyaan, kekalnya apa? Kalau kekal surganya nikmat, kekal abadi, dan itu tidak jaminan. Dan jadi masalah kalau kekalnya di dalam neraka siksa. Kita memohon kepada Allah, ya, Al-Karim, semoga kita dikaruniainya selamat, ya, selamat di kehidupan ini, dunia ini, dan nantinya selamat juga di kehidupan akhirat. Silakan MC, mana? Sampai di sini dulu untuk ulasannya, pembahasannya.
Kembalikan ke moderator. Jawab ya. Acara yang keempat itu acara sesi tanya jawab. Kepada peserta dipersilakan untuk bertanya. Nanti. Ya ada. Tanya ini yang tanya. Ada. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan lanjut ke acara yang kelima. Acara yang kelima yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Dan dimulakan dengan doa kafaratul majelis.